Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sampai bertemu kembali di channel ini. Bagi kalian para penggemar film fiksi ilmiah, film ini kami rekomendasikan untuk kalian tonton. Tonton alur cerita ini sampai selesai ya. Berikan subscribe dan komentar kalian agar channel ini semakin berkembang. Cerita film ini dimulai di suatu tempat di Pulau Tengkorak. Tubuh Kong semakin besar, bahkan sudah setinggi bukit di sekitarnya. Setelah bangun tidur, Kong langsung ke air terjun untuk mandi. Entah kenapa Kong merasa Pulau Tengkorak bukan habitatnya, dan dia merasa marah. Kong melemparkan pohon yang dicabutnya ke arah pelindung pulau, sehingga satu pelindung pulau hancur. Pulau Tengkorak dikelola perusahaan Monarch dengan Dr. Andrews sebagai kepala pengelolanya. Saran untuk memindahkan Kong ke lokasi lain ditolak Dr. Andrews. Dia khawatir Kong bertemu Godzilla yang dapat membuatnya terbunuh. Menurutnya, berdasarkan mitologi kuno, Kong dan Godzilla bersaing dalam habitatnya. Bernie menyamar menjadi salah satu pegawai rendahan di Apex Cybernetic untuk mengungkap konspirasi perusahaan itu dan mengabarkan perkembangannya kepada pendengar setia di radio mandiri yang dikelolanya. Bernie berkeyakinan Apex mengembangkan sesuatu hal ilegal berkaitan dengan Titan pembunuh. Saat sedang mencari informasi Titan di Apex, peringatan kehadiran Godzilla mengharuskan semua pegawai dievakuasi. Tapi Bernie malah menyelinap ke ruangan lain di perusahaan itu. Dan boom! Sinar laser Godzilla mengenai dua petugas keamanan yang akan mengamankan Bernie. Godzilla yang sebelumnya dianggap pahlawan, seketika setelah 3 tahun tidak muncul menjadi musuh manusia dan menghancurkan instalasi pengembangan efek cybernetik. Bernie berkeyakinan Godzilla menyerang karena terpancing sesuatu yang sedang dikembangkan oleh efek cybernetik di tempatnya bekerja. Walsiman menemui dan meminta Dr. Lin memimpin misi tim pencarian sumber tenaga lain. Sumber tenaga itu diyakini berasal dari rongga terdalam bumi yang merupakan habitat Kong. Wall meyakinkan dengan sumber tenaga itu manusia dapat mempersiapkan diri dan menghancurkan Godzilla. Hanya menggunakan Kong, rongga bumi tersebut dapat ditemukan. Dr. Lin sepakat dan menemui Dr. Andrew di Pulau Tengkorak, mencoba meyakinkan bahwa Kong perlu habitat sendiri dan Pulau Tengkorak bukan habitatnya. Dengan menggunakan armada kapal laut, Kong dibawa melewati Samudra Atlantik menuju rongga bumi di Antartika. Di tengah perjalanan, Maya Simmons tiba-tiba datang diutus ayahnya untuk mengikuti misi tersebut. Terbangun dari tidur, Zia menyadari terjadi sesuatu dengan Kong. Kong merasa sedih dan marah tidak percaya kepada Dr. Andrew. Melihat komunikasi antara Zia dan Kong itu, Dr. Andrew baru mengetahui jika Zia bisa berkomunikasi dengan Kong melalui bahasa isyarat, dan Kong sangat mempercayai Zia. Di lokasi yang lain, Madison Russell bersama temannya yang merupakan anak seorang peneliti di Monarch mendatangi Bernie dengan keyakinan yang sama bahwa serangan Godzilla ke Apex dipicu oleh Apex sendiri dan berniat melakukan penyelidikan bersama. Di pagi hari, Zia memegang dinding kapal dan berlari mencoba memperingatkan Dr. Andrew akan kedatangan Godzilla. Kong menyadari kedatangan musuhnya dan mengamuk minta dilepaskan rantai yang mengikatnya. Godzilla menyerang dan menghancurkan armada perang yang ikut dalam misi tersebut. Kapal pengangkut Kong tenggelam. Dr. Lin dengan susah payah berenang melepaskan rantai Kong, dan Kong membalikkan kembali kapalnya. Kong dan Godzilla terlibat pertempuran sengit. Kong melemparkan pesawat tempur ke tubuh Godzilla.
Dengan kemampuannya, Godzilla menarik Kong ke dasar laut yang membuat Kong hampir tewas tenggelam. Entah mengapa, Godzilla meninggalkan Kong dan menyudahi pertarungannya. Di dalam reruntuhan bangunan Apex, Bernie dan Madison mencoba menuju ke wilayah sublevel 33 yang menjadi petunjuknya. Tiba di sublevel 33, mereka terkejut karena di sini seperti tidak terjadi apa-apa. Banyak orang sibuk dengan pekerjaannya. Saat mereka ketahuan, mereka masuk bersembunyi ke dalam sebuah kapsul berisi telur binatang purba masa lalu yang dikembangkan Apex. Ternyata kapsul itu merupakan paket yang akan dikirim ke Hong Kong. Menggunakan banyak helikopter, Kong dikirim melalui udara menuju Antartika, lokasi rongga bumi berada. Awalnya Kong ragu untuk masuk ke dalam rongga bumi itu, namun Zia teman dekatnya meyakinkan Kong bahwa kita harus mencoba masuk untuk mencari kerabat Kong yang lain di rongga bumi tersebut. Kong berlari menuju ke dalam rongga bumi, ternyata di dalamnya, Kong dan tim harus melewati dimensi waktu yang lain dipengaruhi gravitasi bumi. Rongga bumi yang diyakini rumah Kong ternyata seperti bumi di zaman purba. Kong seperti sangat familiar dengan alam sekitarnya, berlari seakan mengajak tim misi ke rumahnya. Di Apex, Wall sedang menguji robot Godzilla miliknya yang dikendalikan seorang pilot. Bernie dan Madison terjebak di lokasi uji coba dan mencoba berlari menyelamatkan diri. Setelah robot tersebut menang melawan seekor binatang purba, ternyata masalah daya menjadi masalah utama dari robot itu. Di dalam rumahnya, Kong mengambil kapak miliknya lalu meletakkannya ke bumi. Kekuatan dari kapaknya menghidupkan energi di sekitarnya. Sedangkan di bumi, Godzilla mencoba menyerang kota Hong Kong. Godzilla hadir seakan terpicu oleh percobaan yang dilakukan Apex di Hong Kong. Maya Simmons yang mempunyai misi lain yang diperintah ayahnya Walt mengeluarkan sebuah alat yang ternyata alat tersebut menghubungkan energi yang dikeluarkan Kong ke pusat penelitian Apex di Hong Kong yang dipergunakan untuk meningkatkan tenaga robot ciptaan mereka. Kong marah besar dan membunuh Maya. Namun, karena menerima sinyal yang dikirim Maya, Godzilla membuat lubang penghubung ke rongga bumi. Persaingan kedua monster ini tak terbendung. Kong merespon lubang itu sebagai tantangan bertarung. Kong kembali menuju bumi memenuhi tantangan Godzilla. Dengan kekuatan lasernya, Godzilla berhasil mendesak dan mengalahkan Kong. Kong terluka parah, terkapar tak sadarkan diri. Apex mencoba menghidupkan robot mereka. Setelah aktif, robot monster itu membunuh Walt Simmons dan tidak bisa dikendalikan. Menghancurkan seisi kota, robot itu bertemu dengan Godzilla dan memulai pertarungannya. Robot Apex itu bukan merupakan tandingan dari Godzilla sendiri. Godzilla hampir tewas karenanya. Setelah Kong tersadar dibantu Dr. Lee, Zia membujuk Kong untuk membantu Godzilla melawan robot Apex. Melalui bahasa isyarat, Zia menjelaskan lawan sebenarnya adalah robot ciptaan Apex tersebut. Demi umat manusia, Kong menghilangkan kompetisinya dengan Godzilla. Saat Godzilla tersudut, Kong menolongnya. Bahu-membahu mereka mencoba mengalahkan robot Apex yang sudah banyak membuat kehancuran. Godzilla bekerja sama dengan memberikan kekuatan lasernya kepada kapak yang digunakan Kong. Dengan kapak itu, Kong mencerai-beraikan tubuh robot Apex satu persatu. Mengakhiri pertarungannya dengan Kong, Godzilla pergi meninggalkan Kong, kembali menuju laut. Demikian garis besar alur cerita film Godzilla vs Kong 2021. Bagaimana, seru bukan? Silahkan tonton versi lengkapnya agar kalian bisa menikmati film ini secara utuh. Jangan lupa subscribe dan share channel ini agar kami makin semangat membuat alur film lain yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.